Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 semuanya, bertemu lagi dengan Bu Lulu di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lulu. Alhamdulillah anak-anak masih diberi kesehatan ya untuk menyimak pembelajaran matematika hari ini. Sebelum belajar, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Sikap berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang luas dan volume. Di buku tematik kalian, luas dan volume dipelajari di tema 7. Tapi di modul kita belajar di awal tema 6. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang satuan tidak baku luas. Lalu kita akan menghitung luas dengan satuan yang tidak baku itu. Lalu kita akan membandingkan volume dan menentukan volume dengan satuan tidak baku. Langsung saja kita mulai pembelajarannya anak-anak. Nah, sekarang kita cari tahu yuk apa sih yang namanya luas bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Mari kita lihat bangun datar di bawah ini. Ini ada sebuah persegi panjang yang berwarna oranye dengan sisi-sisi yang berwarna hitam. Jadi, sisi itu adalah yang kalian lihat berwarna hitam itu. Bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar adalah bidang yang berwarna oranye. Berarti luas bangun datar itu adalah semua bagian yang berwarna oranye. Saat kita mengukur luas, kita bisa menggunakan satuan yang tidak baku. Sekarang kita akan mempelajari apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghitung luas dengan satuan tidak baku. Kita bisa menghitung luas dengan satuan tidak baku menggunakan benda-benda yang juga memiliki luas, tetapi luasnya lebih kecil daripada benda yang akan kita hitung. Semisal, kita bisa memakai kertas lipat untuk mengukur luas meja. Kita juga bisa memakai post-it untuk mengukur luas buku. Atau kita juga bisa menggunakan buku tulis untuk mengukur luas meja. Kita juga bisa mengukur luas dengan persegi satuan. Seperti ini contohnya. Ini adalah suatu persegi panjang yang memiliki persegi-persegi kecil di dalamnya. Persegi-persegi kecil itu kita sebut sebagai persegi satuan. Mari kita hitung berapa luas persegi panjang itu. Ada dua cara. Cara pertama, kita hitung dulu semua kotaknya. Yuk bersama Bu Lulu kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semua kotak kecil itu adalah 20, berarti luasnya 20 persegi satuan. Ada cara yang lain, cara kedua yaitu hanya dihitung sisi panjang dan lebarnya. Mana ya panjang, mana ya lebar? Ini adalah sisi panjang dan ini adalah sisi lebar. Kita hitung berapa sisi panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lebarnya 1, 2, 3, 4. Cara menghitungnya dengan mengalihkan panjang dengan lebar. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Sama ya hasilnya. Jadi bisa kalian pilih mau mengukur dengan cara apa? Cara 1 atau cara 2. Persegi satuan yang tadi ternyata bisa kita bagi dua loh anak-anak. Bisa kita bagi dua seperti ini, menjadi 2 segitiga. Nah ini menandakan kalau 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi satuan. Ini bisa kita gunakan untuk mencari luas benda yang seperti ini, yang kombinasi antara persegi dan segitiga. Pertama,
Kita hitung dulu perseginya ada berapa. Kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 persegi. Lalu kita hitung sekarang segitiganya ada berapa? Ada 1, 2. Berarti segitiganya ada 2. Tapi perlu diingat, segitiga itu 2 sama dengan 1 persegi. Jadi bisa kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti tadi 4 persegi ditambah 1 persegi sama dengan 5 persegi satuan. Jadi luas bangun yang ada di sebelah kiri itu adalah 5 persegi satuan. Yuk sekarang kita berlatih. Kita berlatih mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Berapa luasnya? Kita bisa menghitungnya dengan cara mencari panjang dan lebarnya menggunakan rumus panjang kali lebar. Ayo kita lihat panjangnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 6 ternyata. Lalu lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya 5. Berarti kita hitung 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? 6 kali 5 adalah 30. Berarti luasnya adalah 30 persegi satuan. Selanjutnya, berapa luas bagian yang berwarna merah? Kita cukup menghitung seluruh persegi yang berwarna merah ya anak-anak. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti luas bagian yang berwarna merah ada 14 persegi satuan. Selanjutnya, ini ada 2 yang harus kita hitung. Perseginya dulu ya. 1, 2, 3. 3 persegi. Lalu segitiganya 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Kita bagi 2 karena 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi. Berarti ada 2. Setelah itu jangan lupa dijumlahkan. Luasnya berarti 4 ditambah 2 sehingga jadi 6 persegi satuan. Kita lanjut yang terakhir. Di sini kita diminta menghitung luas bagian yang berwarna kuning. Berarti kita cukup menghitung bagian yang warna kuning. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti yang berwarna kuning luasnya 10 persegi satuan. Mudah kan ya anak-anak? Sekarang kita belajar tentang volume. Apa itu volume? Volume adalah besar ruang yang dapat ditempati benda. Setiap benda yang memiliki ruang pasti dia punya volume. Pasti kalian sudah pernah tahu tentang volume saat kalian membuat karya 3 dimensi. Seperti ini contohnya, ini adalah kotak kado. Dia karena memiliki ruang di dalamnya untuk menaruh hadiahnya, maka dia memiliki volume. Atau ini, ada kardus yang isinya kucing. Dia kardusnya bisa diisi kucing, berarti dia memiliki volume. Volume juga dimiliki oleh minuman kemasan. Semisal di sini Bu Lulu punya 3 buah susu dengan merek yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda. Ada susu A, susu B, dan susu C. Bagaimana cara kita mengetahui volume mana yang lebih besar? Kita bisa mengetahuinya dengan melihat ukurannya. Jika ukurannya lebih besar, pasti volumenya juga lebih besar. Kita lihat di sini susu A dan susu B. Besar yang mana antara susu A dan susu B? Besar susu A ya, berarti susu A lebih besar daripada susu B volumenya. Lalu, susu B dan susu C, lebih besar mana? Lebih besar susu B, berarti susu B volumenya lebih besar daripada susu C, sedangkan susu C volumenya lebih kecil daripada susu B. Nah, kita bisa mengukur volume dengan satuan yang tidak baku juga anak-anak. Bagaimana caranya? Kita bisa mengukur dengan benda lain yang ukurannya lebih kecil. Tentunya bendanya juga harus memiliki volume ya. Kita bisa menghitung berapa banyak isi benda yang lebih kecil memenuhi benda yang lebih besar. Semisal kita bisa mengukur susu A dengan susu B.
Kita juga bisa mengukur susu B dengan susu C. Yuk perhatikan video berikut ini untuk lebih jelas bagaimana cara mengukur volume dengan satuan tidak baku. Kita mengukur susu B dulu. Mari, susu B kira-kira berapa susu C ya? Yuk, coba kita masukkan ke dalam wadah yang sama. Nah, susu B kita ambil, kita gunting dulu, kita buka. Hati-hati ya. Setelah itu kita tuang. Nah, seginilah ukuran susu B. Nah, kira-kira kita butuh berapa susu C nih untuk yang agar volumenya sama dengan volume susu B. Nah, kita buka dulu susu C, kita masukkan. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau susu B dan susu C itu berbeda. Susu B jelas lebih banyak daripada susu C. Yuk, kita ambil lagi susu C yang lain. Kita masukkan lagi. Kalian harus memasukkan sampai susu C-nya punya volume yang sama dengan susu B. Nah, kita lihat, kita samakan apakah sudah sama volume antara susu C dan susu B. Kalau sudah sama, berarti sudah betul volume susu B adalah 2 susu C. Jadi tadi 1 susu B itu adalah 2 susu C. Ya, jadi volume 1 susu B sama dengan volume 2 susu C. Nah, sekarang coba kita ukur yang besar. Kira-kira susu yang besar, susu A ini sama dengan berapa susu B ya? Tuh, kita sudah punya 2 susu B di sini. Ini kan sama-sama susu B. Ya, kita buka dulu susu A. Wah, siapa yang suka susu pasti di rumah suka susu. Mungkin ada yang menonton sambil minum susu. Ya, pas sekali. Yuk, kita masukkan ke sini. Ya, ini adalah 1 susu A. Ternyata 1 susu A itu sebesar ini, sebanyak ini. Nah, kita masukkan kira-kira butuh berapa susu B untuk mengukur susu A. Ya, ini 1 susu B ya, kita masukkan dulu. Yang ini juga susu B, kita masukkan lagi 1 B. Nah, masih kurang ya ternyata, masih banyak, masih belum bisa menyamai susu A. Kita ambil susu B yang lainnya. Nah, kita ambil, kita buka susu B. Lalu kita masukkan ke sini. Masih belum ya, masih belum sama, masih kurang. Nih, yuk kita ambil lagi susu B yang lain lah. Ini masih ada susu B yang lain. Kita buka lagi. Lalu kita masukkan. Nah, sekarang kita sandingkan, wah ternyata volumenya sudah sama, berarti 1 susu A itu sama dengan 1, 2, 3, dan 4 susu B. Jadi bisa kita simpulkan kalau benda yang volumenya lebih kecil bisa digunakan untuk mengukur volume benda yang lebih besar. Tadi 1 susu B itu berukuran 2 susu C, sedangkan 1 susu A berukuran 4 susu B. Nah, alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak hari ini. Kita sudah belajar tentang luas, yaitu kita sudah belajar satuan luas yang tidak baku seperti buku, kertas, post-it, dan yang lainnya. Kita juga sudah berhasil mengukur luas dengan persegi satuan. Perlu diingat-ingat kembali kalau 2 segitiga itu adalah 1 persegi satuan. Kita juga sudah belajar tentang volume. Tadi kita bisa membandingkan volume, tahu mana yang lebih besar, tahu mana yang lebih kecil. Lalu kita juga sudah bisa mengukur volume dengan satuan yang tidak baku, menggunakan benda yang volumenya lebih kecil. Karena kalian sudah bisa, Bu Lulu yakin kalian bisa mengerjakan latihan soal. Nah, nanti kalian kerjakan ya latihan soalnya.
hanya ada 5 soal saja. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa mengetahui luas benda dan volume benda yang ada di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.